Heboh soal makam Upin Ipin, rumah produksi jelaskan tentang asal-usul cerita kartun Upin dan Ipin. Cuplikan film animasi, Upin dan Ipin, keris siamang tunggal. Rumah produksi Leskopakue buka suara mengklarifikasi asal-usul cerita kartun Upin dan Ipin. Tribun News.com, rumah produksi Leskopakue buka suara mengklarifikasi asal-usul cerita kartun Upin dan Ipin. Leskopakue buka suara setelah viralnya sebuah video yang menunjukkan makam Upin Ipin di dunia nyata. Video makam Upin Ipin tersebut viral setelah diunggah akun TikTok @bang_along3110. Video dua makam dengan nisan bertulis nama Upin dan Ipin itu bahkan telah ditonton lebih dari 37,5 juta kali sejak diunggah pada Minggu tanggal 16 Januari tahun 2022 lalu. Pantesan gak pernah gede, ternyata cerita berdasarkan khayalan opah 10 tahun yang lalu, tulis akun tersebut. Video lain juga diunggah oleh akun TikTok @putrahits03, bahkan disebutkan di mana lokasi makam Upin dan Ipin tersebut. Dalam video tersebut film animasi, Upin dan Ipin, keris siamang tunggal. Rumah produksi Leskopakue buka suara mengklarifikasi asal-usul cerita kartun Upin dan Ipin. Ditegaskan, kisah Upin dan Ipin ini tidak berdasarkan kisah nyata dari kehidupan seseorang yang masih hidup ataupun sudah meninggal. Itu tidak diambil atau diilhami dari kisah siapapun yang masih hidup atau yang telah meninggal, ungkap Leskopakue di akun Twitternya @leskopakue. Adapun ide asli cerita Upin dan Ipin ini adalah berasal dari Hajah Ainon yang juga pengisi suara opah. Setiap cerita yang ditulis tidak hanya mudah dipahami tetapi juga syarat dengan pesan-pesan yang bermanfaat, terangnya. Untuk diketahui, Managing Director Leskopakue Production adalah Haji Burhanuddin, sekaligus yang menjadi pengisi suara Tok Dalang. Cuplikan film animasi, Upin dan Ipin, keris siamang tunggal. Rumah produksi Leskopakue buka suara mengklarifikasi asal-usul cerita kartun Upin dan Ipin. Ditegaskan, kisah Upin dan Ipin ini tidak berdasarkan kisah nyata dari kehidupan seseorang yang masih hidup ataupun sudah meninggal. Itu tidak diambil atau diilhami dari kisah siapapun yang masih hidup atau yang telah meninggal, ungkap Leskopakue di akun Twitternya @leskopakue. Adapun ide asli cerita Upin dan Ipin ini adalah berasal dari Hajah Ainon yang juga pengisi suara opah. Setiap cerita yang ditulis tidak hanya mudah dipahami tetapi juga syarat dengan pesan-pesan yang bermanfaat, terangnya. Untuk diketahui, Managing Director Leskopakue Production adalah Haji Burhanuddin, sekaligus yang menjadi pengisi suara Tok Dalang. Upin Ipin yatim piatu dan botak. Leskopakue juga menjelaskan alasan mengapa karakter Upin dan Ipin dibuat tidak membuat botak. Hal itu dipilih karena LCP harus memangkas biaya dan juga mempercepat waktu dalam pembuatannya. Alhasil, Upin dan Ipin pun dirancang dengan tampilan botak. Saat Upin dan Ipin season 1 diproduksi, LCP harus mempersingkat biaya dan mempercepat proses pembuatan. Ingin melakukan hair simulasi rambut terlalu memakan waktu, terang Leskopakue. Tribunnews.com/Tio_tutup